Ia menyoroti foto hasil editan AI yang seolah menampilkan keindahan Piai Nemo disandingkan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Ga. Fahru Rozi menjelaskan wilayah Piai Nemo merupakan kawasan karst yang tersusun dari batuan gamping, bukan jenis batuan yang mengandung nikel. Nah, semakin hari makin kesini nih, Om Begawan melihat dan mendengar ormas yang berdiri dan ngebela kepentingan rakyat atas berbagai isu makin berkurang. Oh, ini saya rasakan juga. Dan yang bikin sedih serta grantes, ini hatinya Om Begawan itu. NU sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di dunia ikutan membisu bicara perkara lingkungan. Dan ini ada senggolan sama eksplorasi nikel di Pulau Ga yang banyak dikabarkan terjadi kerusakan lingkungan secara masif dan ugal-ugalan itu. Nah, proyek tambang nikel yang ada di salah satu kawasan di Papua tidak sekedar mengancam kehidupan masyarakat sekitar, namun juga berbahaya bakal berdampak pada hancurnya ekologi. Di salah satu kawasan Raja Ampat, mengapa NU diam? Lah jebulnya itu ternyata salah satu ketua PBNU bidang keagamaan itu Kiai Fahru Rozi itu jadi komisaris PT GAT. Wah, lah iya. Nah, ini gimana ceritanya ini? Pak Kiai jadi ikutan pasang badan mengenai isu yang sangat krusial begini. Ini kerusakan Raja Ampat itu bukan hanya masyarakat Indonesia yang marah, khususnya masyarakat Papua, tapi dunia juga mengecam dan marah pada pemerintah Indonesia yang ugal-ugalan merusak eksplorasi nikel di kawasan Raja Ampat. Lah nek ormas segede NU wis kicep diem meneng nglenggem pada persoalan serius begini, piye dengan organisasi lain yang lebih kecil? Kan fungsi sosial mereka otomatis semakin berkurang. Suara-suara tokoh dan institusi sosial malah berada di belakang kepentingan bisnis. Monggo ini para tokoh-tokoh di PBNU. Pripun niku Pak Kiai? Kok dados mekaten? Ini Begawan gak mengelek-elek NU loh, hanya mempertanyakan saja. Apa benar NU sudah bergeser orientasinya? Berdasarkan rekam jejak, NU selama ini banyak membela rakyat, bersuara bagi kepentingan wong cilik, orang lemah. Dan Om Begawan sangat bangga dengan ormas yang ormas keagamaan terbesar di dunia ini. Membela kelangsungan hidup bangsa dan negara yang lebih baik. Nahdlatul Ulama sering pasang badan buat menyelamatkan masa depan. Menyangkut perkara banyak hal. Tidak saja soal NKRI, tentang tradisi menjaga kerukunan, tetapi bicara pula mengenai usaha kecil. Isu perempuan, termasuk di dalamnya ya soal ekonomi. Hebat. Dan tak prediksi sikap NU sangat ditunggu oleh rakyat Papua. Utamanya di Raja Ampat. Ingat loh, Gus Dur bagi warga Papua mendapatkan tempat tersendiri di hati mereka. Ayolah, jangan kemudian salah satu petingginya jadi komisaris PT GAK, kemudian NU secara organisasi. Diam 1000 bahasa. Sikap PBNU makin menimbulkan pertanyaan ini. Terutama bagi para anggotanya, bagi jemaahnya. Malah ada beberapa aktivis lingkungan yang sebenarnya orang NU pasti kecewa sama induk organisasi mereka. Dan sebagai warga biasa kita bisa menyimpulkan selama ini NU sering menjaga dengan kuat isu-isu yang menyangkut prinsip keselarasan, tradisi, keseimbangan hidup. Perilaku-perilaku menyimpang saja mereka lawan, apalagi yang merusak bakal ditolak. Namun di soal Raja Ampat ini agak mengherankan. Om Begawan juga bingung, gumun ini. Sikap NU memang sudah banyak berubah. Dan ini bisa kita lihat di jelang masa berakhirnya kepemimpinan Jokowi 2024. Termasuk salah satu kepala negara yang sangat dekat dengan berbagai ormas Islam, utamanya NU. Ya jangan disandingkan sama presiden keempat, itu perkara lain. Gus Dur mau bagaimanapun, kan ya wonge dhewe, otomatis NU banget.
Meski demikian, kebijakan-kebijakannya memperlihatkan, menyadarkan rakyat. Toleransi itu bagian penting di negara ini. Nah, pada zaman Jokowi mulai disetujui itu, bila ormas keagamaan bisa ngelola tambang. Wah, runyam. Walaupun banyak penolakan di sana sini. Pro kontra, akhirnya satu persatu ormas keagamaan menerima itu. Duet. Waktu gagasan ormas keagamaan boleh ngelola tambang disampaikan Pak Jokowi. Awalnya hanya NU yang tidak menolak. Langsung terima. Begawan nggak ngerti. Apa waktu itu NU sudah dapat bocoran dulu? Atau kepiye ini? Intinya NU paling siap duluan untuk mengelola tambang. Wah, akhirnya ya begini. Ormas keagamaan lari ke bisnis. Nah, di kalangan internal berdasarkan cerita kawan Begawan loh, terjadi perdebatan keras. Generasi muda mereka cukup keras memprotes NU secara struktural buat menerima tawaran mengelola tambang itu. Bukankah jauh lebih penting merawat dan mendampingi umat? Bukan malah terjerumus mengejar keuntungan finansial. Nah, ini kalau Raja Ampat seperti ini gimana nih? NU seperti apa ini? Dan salah satu petingginya jadi komisaris. Semua tahu loh, NU itu setia bareng jemaah loh. Merespon isu-isu di bawah yang dialami umat sehari-hari. Andai benar yang berkaitan sama tambang, standing point NU seharusnya ya ada di ranah publik, bukan di pemerintah. Apalagi demi kepentingan bisnis. Akhirnya di tahun ini kita mulai merasakan NU itu abstain dalam diskursus soal keresahan rakyat yang lemah. Dan dalam masalah Pulau Gak ini, perkara nikel di Raja Ampat, kok Pak Kiai Fahrul Razi berbusa-busa menjelaskan banyak hal soal eksplorasi yang katanya tidak melanggar apapun. Wah, Pak Kiai ini ngendika panjenengan niku lho, karepe pripun? Lah dia menyebut Pulau Gak bukan tujuan wisata resmi, melainkan wilayah pertambangan. Pripun niku? Tenan iki. Lah masa sih Pak Kiai? Wah, ampun ngapusi loh. Ampun goro dosa loh itu. Bukankah kawasan Raja Ampat itu banyak tersebar di pulau-pulau kecil? Tidak hanya 1-2 pulau saja. Banyak banget itu. Ratusan mungkin. Pak Kiai setuju alam indah milik Tuhan dirusak atas nama pendapatan negara. Memang ada postingan hoax yang ditambang itu bukan daerah Pienimo. Dan banyak rakyat Indonesia mikirnya Raja Ampat itu satu pulau saja. Ya Pienimo itu yang jadi rujukan selfie banyak orang. Nek bepergian ke sana itu. Padahal Raja Ampat itu semacam derawan pulau 1000 yang muncul di tengah-tengah lautan. Dan beberapa daerah lain yang memang banyak pulau kecil-kecil. Tapi tidak berarti kawasan lain boleh dieksplorasi. Di Gak ada warga yang tinggal di sana juga loh. Jangan salah. Dan balik ke Pak Kiai Fahrul. Apa semua lahan, semua kawasan yang mengandung bahan yang bisa diperjualbelikan harus dieksplorasi, diambil hingga kandungannya habis? Entah itu emas seperti Freeport, gas timah, nikel, minyak, batu bara dan sebagainya. Kan ya enggak. Tidakkah mestinya sebagai tokoh agama menguasai dan memahami manusia memang diizinkan Tuhan buat memanfaatkan bumi? Bukankah semua tetap ada ukurannya? Memanfaatkan tanpa merusak, ada batasannya, ada rambu-rambu, ada batasannya, ada angger-anggernya itu. Loh, memangnya bila tidak menambang di Pulau Gak, lalu kita gak bisa lagi dapat nikel? Atau meskipun kekayaan alam kita, utamanya yang terdapat di bumi Pertiwi, semua harus diambil? Masa bagi seorang ulama yang levelnya ketua PBNU loh ini, tidak meyakini sikap manusia harus adil pada siapapun, termasuk pada makhluk hidup hingga benda mati? Gimana tuh maksudnya? Ya kita nggak boleh semuanya sendiri, memperkosa dan menyiksa semua yang mesti itu benda mati, nggak boleh. Contoh aja lah, motor kan benda mati. Ini contoh ini, coba aja buat kebut-kebutan, digasak pol-pole, entek bensinnya dijok neh, gue kebut-kebutan meneh. Ya lama-lama mesinnya ambrol. Ya toh, pemaksaan pada benda mati itu akibatnya merugikan kita. Apalagi mengeksplorasi alam tanpa mempertimbangkan kesehatan ekologi. Bumi, tanah, air, dan bukan makhluk hidup. Termasuk kandungan yang ada di tanah yang kita pijak. Silakan dieksplorasi tanpa kenal waktu, kenal batas.
Dikosek santai-santai nggak apa-apa. Dan mari siap-siap kita tanggung akibatnya. Banyaknya banjir, kekeringan, longsor, hilangnya hewan endemi, punahnya beberapa flora. Ya akibat salah kita. Manusia yang kita menjaga alamnya. Masa Pak Kiai Fakhrul Razi tidak paham yang beginian? Tidak mungkin. Gimana tuh hukumnya di agama? Bolehkah kita memperkosa alam raya ini? Makanya nek wis dadi komisaris. Dan itu representasi dari ormas. Bikin ormasnya kayak lagi sakit gigi. Jangankan bersuara keras, disuruh berbisik saja dia kesakitan. Karena giginya sakit, bengkak. Ini loh alasannya. Ormas itu ben ngurusi bidangnya masing-masing. Nggak perlu mereka punya usaha. Apalagi dikasih jabatan komisaris. Yo kaget. Sampai boleh mengelola tambang loh. Ibarat uang ora tau ngombe ciu dijak mendem ndelemping. Ngomongnya ra karu-karuan, ra mandek-mandek. Pada beberapa terakhir, kawan juga agak dengar tuh suara dari Muhammadiyah. Dari KWI, PGI, MUI, dan dari mana lah. Mau pada bicara itu. Sebagai organisasi masyarakat. Bagian penting sebuah entitas negara. Gimana masalah Raja Ampat ini? Mau coba di Pulau gak ada penduduknya. Terus gak pada ngomong. Negara bebas ambil alih kekayaan alamnya. Dan dirampok. Dikorupsi para pejabat, nggak sampai ke rakyat. Buktinya apa? APBN 82% dari pajak rakyat dan hanya 7% dari SDA. Artinya sumber alam itu banyak yang dikorupsi, banyak yang dirampok, banyak yang dimaling oleh pejabat. Lu di sana ada warga yang tinggal loh, jangan salah. Ada kehidupan manusia juga di sana. Ada komunitas. Raja Ampat itu bagian dari Indonesia juga loh. Wilayah Ibu Pertiwi yang kita cintain. Lah meski mau dirusak bagaimanapun, dampaknya gak sampai Jawa, pasti. Tapi terus kita diem, orang-orang Jawa. Hah? Daerah yang sangat indah itu mau dirusak hanya dengan dalih. Sudah ada izin, ada iupnya. Dari sejak Orde Baru katanya, sudah terlalu banyak sumber daya alam. Kita perjualbelikan dengan murah. Tidakkah sekarang saat yang tepat? Buat kita menjaga alam kita agar tidak semakin tambah rusak, runyam. Lah yang rusak presiden sekarang, presiden kemarin, saya disalahi yang dulu. Otaknya di mana itu para penjilat pemuja itu? Wilayah yang belum dieksplorasi, bukan malah terbit perizinan baru. Hentikan itu. Dan kawan masih berharap. PBNU balik lagi kepada falsafah organisasi. Yang kalau bicara, itu pijakannya kepentingan orang banyak. Kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Mencegah keburukan jauh lebih utama daripada memberantas kejahatan. Anak-anak muda NU, aktivitas-aktivitas NU, tokoh perempuan, pemikir, akademisi, cendekiawan NU, bersuaralah. Rakyat merindukan pembelaan kalian. Ini bukan perkara melawan para orang tua loh. Bandel pada induk organisasi bukan, apalagi menentang perintah kiai. Om Begawan bicara begini sebagai bentuk peduli, rasa cinta dan penghormatan tinggi pada tokoh-tokoh NU terdahulu. Yang kesetiaannya pada wong cilik, mereka tak pernah meninggalkan umat dan lebih ngebela kepentingan penguasa dan pemilik modal. Apalagi hanya sekedar cari materi. Wah, rusak ini. Semoga NU segera balik ke umatnya, termasuk ormas-ormas lain. Ayo, pada ngomong. Masa berani, gak berani? Kami tunggu, Om Begawan aja berani. Apalagi ormas yang punya massa banyak. Dan punya power dan kekuatan secara politik. Oke ya, jangan salah paham. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.